Morfologi dan Anatomi Daun, Jessica Lorencia, 2502022. Biroteknologi E. Dosen pengampu, Salmiati M. PD, PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan. Daun adalah organ penting tumbuhan untuk fotosintesis, transpirasi, dan pertukaran gas secara morfologi. Daun memiliki bentuk dan bagian yang berbeda sesuai fungsi dan adaptasinya. Secara anatomi, daun tersusun dari epidermis, mesofil, dan jaringan pengangkut yang mendukung perlindungan, pengolahan makanan, serta distribusi zat. Struktur morfologi dan anatomi daun saling mendukung dalam menjaga kelangsungan hidup tumbuhan. Tujuan mempelajari morfologi dan anatomi daun adalah untuk memahami bentuk luar dan struktur dalam daun serta hubungannya dengan fungsi penting seperti fotosintesis, transpirasi, dan respirasi. Selain itu, pembelajaran ini membantu mengenali ciri daun sebagai identitas tumbuhan dan memahami bagaimana daun beradaptasi serta mendukung kelangsungan hidup tumbuhan. Kemudian, alat dan bahannya. Dan seperti inilah cara kerjanya. Pembahasan pertama, serbuk sawit jantan. Serbuk sawit jantan adalah serbuk sari yang dihasilkan bunga jantan kelapa sawit dan berfungsi untuk menyerbuki bunga betina agar menghasilkan buah. Serbuk ini berupa butiran halus berwarna kuning kecoklatan, ringan, dan mudah terbawa angin. Secara struktur, palan memiliki dinding luar dan dalam serta mengandung inti sel reproduksi jantan. Serbuk sawit jantan sering digunakan dalam penyerbukan buatan untuk meningkatkan hasil produksi buah sawit karena lebih efektif dibanding penyerbukan alami. Sawit betina. Sawit betina adalah bunga kelapa sawit yang berfungsi menghasilkan buah. Bunga ini tidak menghasilkan serbuk sari, tetapi memiliki putik yang menerima serbuk dari sawit jantan untuk proses pembuahan. Setelah penyerbukan berhasil, bunga betina berkembang menjadi tandan buah sawit yang menjadi sumber utama minyak sawit. Sari terompet. Sari terompet adalah cairan manis nektar di dasar bunga terompet yang mengandung gula dan berfungsi menarik serangga atau burung penyerbuk. Saat penyerbuk mengambil nektar, serbuk sari ikut terbawa dan membantu proses penyerbukan dan pembentukan buah. Putik terompet. Bunga putih terompet adalah bunga berbentuk panjang menyerupai terompet dengan warna putih bersih. Tanaman ini umumnya digunakan sebagai tanaman hias dan memiliki nilai estetika di malam hari. Meskipun indah, bunga putih terompet mengandung racun pada seluruh bagian tanamannya sehingga tidak boleh dikonsumsi. Benang sari pada bunga sepatu. Benang sari pada bunga sepatu adalah alat kelamin jantan yang berbentuk tabung panjang di tengah bunga. Di sepanjang tabung terdapat kepala sari kecil berwarna kuning yang menghasilkan serbuk sari untuk proses penyerbukan. Struktur ini menjadi ciri khas utama bunga sepatu. Bunga pisang. Pisang atau jantung pisang adalah organ reproduksi tanaman pisang yang berbentuk kerucut dengan kelopak merah keunguan. Di dalamnya terdapat bunga betina yang menghasilkan buah dan bunga jantan yang menghasilkan serbuk sari. Putik sepatu. Bunga sepatu putih adalah bunga Hibiscus rosa sinensis berwarna putih berbentuk corong dengan benang sari panjang di tengah. Bunga ini digunakan sebagai tanaman hias dan memiliki manfaat tradisional seperti meredakan batuk, demam, serta membantu penyerbukan karena menarik serangga. Rangkuman. Morfologi daun mempelajari bentuk luar daun seperti helai, tangkai, dan susunan tulang daun yang berfungsi dalam adaptasi dan pengenalan tumbuhan. Anatomi daun membahas struktur dalam seperti epidermis, mesofil, dan jaringan pengangkut yang mendukung proses fotosintesis, perlindungan, dan pengangkutan zat. Keduanya menunjukkan bagaimana daun dirancang untuk menjalankan fungsi penting bagi kelangsungan hidup tumbuhan. Penutup.
Morfologi dan anatomi daun menunjukkan bahwa struktur luar dan dalam daun saling mendukung untuk menjalankan fungsi penting seperti fotosintesis, perlindungan, dan pengangkutan zat. Pemahaman ini membantu kita mengenali peran penting daun bagi tumbuhan dan lingkungan.